声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 131, transaksi. Tuan A, kedengarannya lebih seperti nama sandi untuk seorang penjahat daripada pria misterius yang berkuasa. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan si bodoh. Tidak. Hanya dewa atau manusia setengah dewa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Bodoh. Audrey merasa lebih unggul saat memikirkan hal ini. Dia menatap Tuan A dengan tenang dan berbicara kepada Force dan Sioderecha dengan nada berbisik, apakah ada cerita tentang pria ini? Viscount Glen yang berkerudung juga sama penasarannya. Sioderecha menjawab dengan tegas, ada beberapa insiden seperti itu di masa lalu. Beyonder Sequence 8, beberapa bahkan di Sequence 7, telah menargetkan dan mencoba berurusan dengan Tuan A, tetapi mereka semua menghilang secara misterius. Jadi dia benar-benar Beyonder yang kuat, kata Glen kagum. Mereka masuk ke ruangan sambil berbicara. Para penjaga segera menutup pintu di belakang mereka. Setelah menyesuaikan diri dengan cahaya lampu gas di ruangan itu, Audrey melihat dua papan tulis dengan beberapa kalimat tertulis tepat di depannya. Saat itu, Force yang memegang sebatang rokok yang belum dinyalakan berbisik, itu permintaan dari anggota perkumpulan ini. Kalian harus bisa memahami bahwa banyak orang tidak ingin orang lain tahu apa yang mereka miliki agar tidak menjadi sasaran orang-orang tamak. Jadi, mereka menulis permintaan mereka, atau apa yang mereka jual, serta perkiraan harganya di papan tulis secara anonim. Audrey mengangguk. Ia tidak peduli untuk memperhatikan para anggota rapat. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke kata-kata di papan tulis sebelah kiri. Saya butuh sepasang mata dari ikan manal dewasa. Debu yang ditinggalkan oleh roh-roh pendendam, 165 pound. 3 halaman dari buku catatan Kaisar Roselle, 20 pound. Audrey tidak dapat menahan ekspresi spektatornya saat melihat itu. Dia terkejut sekaligus gembira. Harga-harga ini terlalu murah. Pikirnya dengan gembira dan gembira. Saat dia berjalan, pandangannya beralih saat dia melihat pemberitahuan lainnya. Bunga air mata bayi, 200 pound. Bubuk mumi, 10 gram, 5 pound. Sekresi manusia ikan, 30 ml, 29 pound. Formula untuk ramuan urutan 8 serif, 450 pound. Terlalu murah. Semua bahan Beyonder harganya kurang dari 300 pound. Mata Audrey berbinar saat dia menemukan tempat untuk duduk bersama teman-temannya. Sioderecha mencondongkan tubuhnya dan berbisik ke telinganya, apakah ada yang kamu inginkan? Audrey bernapas dengan berat. Kutipan terkenal Kaisar Roselle terlintas di benaknya, aku menginginkan semuanya. Ia memiliki 2 kakak laki-laki yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mewarisi gelar bangsawan dan bagian utama warisan. Namun, sebagai wanita yang dikagumi oleh orang tua dan saudara laki-lakinya, ia memiliki properti, tanah pertanian, padang rumput, tambang, perhiasan, saham, dan obligasi atas namanya. Jika digabungkan, semuanya bernilai 300.000 pound. Ini adalah bagian dari warisannya, tetapi ia hanya memilikinya atas nama sebelum ayahnya, Count Hall, meninggal atau saat ia menikah. Setiap tahun, ia menerima jumlah yang sesuai dari dana perwalian. Namun meski begitu, dia bisa menerima 15.000 hingga 25.000 pound setahun, menjadikannya salah satu wanita terkaya di antara para bangsawan di seluruh kerajaan Lon.
Tentu saja, dia punya pengeluaran yang tidak bisa dihindari sebagai seorang bangsawan. Dan sekarang setelah dia menerima pembayaran tahunan, dia tidak bisa lagi terus-terusan meminta uang kepada orang tuanya. Dia mengendalikan dirinya dan menjawab dengan ragu, "Untuk saat ini, aku sedang mengincar buku catatan Kaisar Roselle. Aku memujanya, dan kupikir simbol-simbol dan literatur khusus yang diciptakannya memiliki kekuatan misterius, hanya saja kita belum menemukan cara yang tepat untuk menguraikannya." "Audrey, kamu menjadi semakin munafik," dia menambahkan dalam hatinya. Tepat saat dia mengatakan itu, seorang pemuda berkemeja putih yang duduk di dekat mereka berdiri dengan gembira. Dia setuju dengan Audrey. "Ya, itu benar. Akhirnya aku bertemu seseorang yang memiliki pendapat yang sama denganku. Saya orang yang memiliki 3 halaman buku catatan itu. Dan saya bisa menjualnya kepada Anda sekarang juga." Audrey awalnya bingung sebelum dia menjawab sambil tersenyum, "Kalau begitu, izinkan aku mengungkapkan rasa terima kasihku." Dia mengeluarkan sepasang uang kertas 10 pound dan menyerahkannya kepada pria itu, lalu menerima 3 halaman buku harian Kaisar Roselle sebagai gantinya. Tentu saja, tidak seorang pun di sini tahu bahwa itu adalah bagian dari buku hariannya, dan dengan demikian semua orang pada umumnya menyebutnya buku catatannya. Audrey membolak-balik halaman setelah dia menerimanya dan memastikan bahwa tulisannya mirip dengan halaman-halaman sebelumnya yang pernah dia temui. Dia menyingkirkan buku harian itu dan bertanya dengan lembut kepada Sio Danvers, "Siapa yang bisa kucari jika catatan itu palsu?" "Tuan A." "Ya, Tuan A tidak akan membiarkan penipuan terjadi dalam pertemuannya. Dan saya juga dapat membantu Anda memediasi hal ini secara pribadi," jawab Sio Derecha bersemangat. "Saya mengerti." Audrey memasuki kondisi spektator dan mengamati para beyonder dan calon beyonder di sekelilingnya. Ada banyak orang yang melihat ke arah mereka karena kegembiraan pemuda tadi. Mereka mengamati Audrey dan Glenn. Beberapa orang bersikap kentara sementara yang lain bersikap lebih hati-hati, tetapi tudung kepala Audrey dan Glenn menutupi wajah mereka dengan baik. Ada sofa dan kursi yang tersebar di seluruh tempat, semuanya menghadap ke papan. Bahan furniturnya agak biasa saja, menunjukkan bahwa orang yang mengumpulkan mereka di sini, Tuan A, bukanlah seorang bangsawan dan tidak terlalu peduli dengan tempat tersebut. Ya, dengan kepercayaan diri yang ditunjukkannya, dia tidak perlu terlalu sok dengan tempat tersebut. Audrey melihat sekeliling dan mengamati dengan tenang. Tuan A memperhatikan semua wanita yang hadir, tatapannya seringkali tertuju pada mereka yang berpenampilan di atas rata-rata. Dia mesum. Mengapa dia sering menatapku? Apakah dia bisa melihat melalui jubahku? Audrey terkejut dengan kesimpulan ini. Ia merasa jijik, seakan-akan baru saja memakan seekor lalat. Namun kekhawatirannya segera mereda, karena dia menyadari bahwa Tuan A tidak memperhatikan tubuhnya atau tubuh wanita-wanita lainnya. Ini berarti matanya tidak dapat melihat langsung melalui kain. Indra penglihatannya luar biasa, seolah-olah dia sedang mengamati saya dari jarak dekat. Dengan kemampuan itu, kap mesin tidak akan berbuat banyak. Audrey dengan tenang mengamati orang-orang lainnya yang terlibat dalam transaksi mereka sendiri dan memahami keadaan beberapa orang di sana. Pada saat itu, fasilitator Pak A menghampiri dan berbisik kepada kelompok Audrey, "Kalian bisa menulis permintaan kalian di selembar kertas dan berikan kepada saya. Atau tunggu sampai istirahat nanti untuk menulis apapun yang ingin kalian jual di papan tulis di ruangan kecil itu." Force menghirup rokoknya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. "Sudahkah kau mempertimbangkan formula urutan 9 yang kau inginkan?"
Dia telah menepati janjinya dan memberitahu Audrey dan Viscount Glen tentang semua jalur urutan yang diketahuinya. Audrey berpura-pura berpikir sebelum berkata, "Spectator, aku ingin menjadi spectator. Dan aku juga ingin menjadi spectator," sang telepati. Dia mempertimbangkan fakta bahwa dia harus sering berhubungan dengan Force dan Sio Derecha di masa depan, sehingga sangat mungkin mereka akan menyadari bahwa dia adalah seorang Beyonder. Seorang spectator. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan hal ini kepada mereka dan sepenuhnya menyembunyikan fakta bahwa Tarot Club itu ada. "Meskipun aku akan membuang-buang uang, itu tetap akan sepadan." Audrey memuji dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa Sio Derecha sesekali melihat papan tulis, ekspresinya menunjukkan hasrat dan depresi. "Sio memberitahu saya bahwa urutan 8 yang sesuai dengan arbiter adalah serif." Dia melihat label harga 450 pound. Yah, jelas dia menginginkan formula untuk serif. Dia sudah menjadi arbiter selama lebih dari setahun, dan tanpa disadari dia telah berperan sebagai arbiter. Ramuannya seharusnya sudah dicerna. Semua rincian ini memberitahu saya bahwa Sio kekurangan uang. Saat Audrey menyimpulkan semua ini, Viscount Glen mengungkapkan pilihannya. "Apoteker. Saya ingin formula untuk apoteker urutan 9. Merasakan tatapan dari Audrey, Force, dan Sio, dia menjelaskan dirinya sendiri sambil terkekeh. "Bagiku, kesehatan dan tidak perlu khawatir tentang penyakit dan bahaya besar adalah hal yang paling penting. Keputusan yang rasional. Dulu aku pernah bermimpi menjadi seorang apoteker." Force mendesah sambil tersenyum. Dia memiliki sikap yang agak lesu. Setelah membuat keputusan, Audrey dan yang lainnya menuliskan permintaan mereka di selembar kertas dan menyerahkannya kepada fasilitator. Mereka memperhatikan saat fasilitator berjalan mengelilingi tempat acara dan bertanya kepada peserta lain sambil mengumpulkan beberapa lembar kertas lainnya. Fasilitator ini kemudian mengocok catatan tersebut dan menyerahkannya kepada rekannya yang bertugas di papan tulis dan memintanya untuk menyalin informasi tersebut ke dalam catatan tersebut. "Saya butuh formula untuk ramuan spectator dan telepathis, harganya akan dinegosiasikan secara langsung." Fasilitator akan mengulangi permintaan tersebut 3 kali setelah ia menuliskannya di papan tulis. Jika seseorang tertarik, mereka dapat mengajukan permohonan kamar secara rahasia. Akan ada fasilitator yang membantu mereka menyelesaikan transaksi. Setelah menunggu beberapa saat, Audrey dan Glen tidak menerima permintaan transaksi. Mereka malah kecewa. Pada saat ini, seorang fasilitator berjalan ke sisi Audrey dan menyerahkan selembar kertas terlipat. "Itu dari Tuan A," kata fasilitator itu dengan lembut. Audrey membuka kertas itu dan melihatnya. "Apakah kamu tertarik dengan formula ramuan urutan 9 lainnya?" Audrey melengkungkan ujung mulutnya dengan jijik dan menulis di tempat kosong, "Saya hanya tertarik pada spectator." Dia melipat kertas itu dan menyerahkannya kembali kepada fasilitator, lalu memperhatikan saat dia menyerahkannya kembali kepada Tuan A melirik sekilas dan tidak mengatakan apa-apa, terus memandangi anggota lainnya dalam diam. Tetapi Audrey segera menyadari bahwa dia telah diam-diam membakar kertas itu dan membiarkan abunya jatuh ke lantai. 15 menit kemudian, Tuan A berkata, "Sekarang kita istirahat. Kalian bisa berinteraksi dengan peserta lain dengan bebas." Pada saat ini, pemuda yang menjual buku harian Kaisar Roselle menghampiri Audrey dan berkata dengan penuh semangat, "Aku sudah menguraikan sebagian karakter khusus Kaisar Roselle dan menato karakter-karakter itu di tubuhku, yang membuatku memperoleh beberapa kemampuan luar biasa.
Apakah kamu tertarik? Audrey tiba-tiba teringat bahwa ia pernah bertanya kepada Tuan Bodoh apakah karakter-karakter khusus dalam buku harian Kaisar Roselain memiliki kemampuan unik. Jawaban Tuan Bodoh adalah bahwa karakter-karakter tersebut tidak berguna kecuali jika ada dewa yang tiba-tiba tertarik pada karakter-karakter tersebut. Dia menatap pemuda di depannya dan berpikir sejenak. Dia kemudian bertanya, "Kemampuan luar biasa apa?" Pemuda itu menjawab dengan gembira, "Saya menjadi lebih kuat dan lebih sehat." Audrey menatapnya dengan iba. "Maaf, aku lebih percaya pada penelitianku sendiri." Di sisa waktu, ia terus mengamati orang-orang yang datang ke pertemuan itu, tetapi tidak memperoleh informasi lebih lanjut. Yang ia miliki hanyalah kesimpulan kasar bahwa beberapa dari mereka adalah dokter atau pengacara, pekerjaan biasa. Audrey dan yang lainnya meninggalkan tempat itu setelah setengah jam dan kembali ke rumah Viscount Glen sambil menunggu hingga pesta berakhir. Audrey pulang ke rumah sekitar pukul 10 malam itu. Ia hendak meminta pembantunya menyiapkan air hangat ketika ia melihat anjingnya, Susie, menatapnya tajam. "Anjingku baru saja menatapku." Emosi Audrey menjadi rumit. Penguasa misteri bab 132, bertemu monster lagi. Ia menemukan alasan agar pembantunya meninggalkan mereka berdua untuk sementara waktu. Audrey mengunci pintu dan menoleh ke arah anjing Golden Retriever miliknya, Susie, yang tidak yakin apakah ia masih bisa dianggap sebagai hewan peliharaannya. "Kau mendengar? Atau menemukan sesuatu?" Susie duduk dengan tenang dan melolong, menggema di udara di sekitarnya. "Ya, saya mendengar pembicaraan pangeran dengan beberapa anggota parlemen di ruang belajar. Mereka mengatakan bahwa Raja dan Perdana Menteri mencapai kesepakatan bersama. Mereka akan menghentikan rencana balas dendam mereka terhadap Kekaisaran Feysak di pantai timur Balam untuk sementara waktu." "Di mana pantai timur Balam?" Kecepatan mengerikan Susie dalam menggenggam Lon membuat Audrey merasakan emosi campur aduk. Dia terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Besok aku akan memberimu peta." "Baiklah," gelombang jawab Susie dengan gembira. Raja dan Perdana Menteri percaya bahwa saat ini tugas yang paling penting adalah mendorong reformasi yang akan memungkinkan pegawai negeri sipil dipilih melalui ujian. Mereka berharap dapat meloloskan RUU tersebut melalui House of Lords dan House of Commons sebelum bulan Oktober. "Benarkah?" tanya Audrey, terkejut dan senang. Itulah hal pertama yang berhasil dia tuntun secara diam-diam setelah menjadi seorang spektator. Mengubahnya menjadi kenyataan akan memberinya rasa pencapaian. Susie menjawab dengan terus terang, "Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Itu hanya apa yang saya dengar. Saya bahkan tidak bisa sepenuhnya memahami apa maksudnya. Lagi pula, saya seekor anjing yang baru mulai belajar." Audrey tertegun sejenak sebelum dia berseri-seri dan berkata, "Susie, kamu hebat. Ini hadiahmu." Dia mengeluarkan sebuah tas dari lemari mewah, merobek segelnya, lalu meletakkannya di hadapan Susie. Biskuit anjing yang diproduksi oleh Backlund Pet Care Company terbuat dari tepung, sayuran, daging, dan air. Itu adalah camilan yang sangat disukai Susie. Susie duduk tegak dan mengendus. Ia melambaikan tangannya, seolah sedang memutuskan bagaimana ia akan memakannya agar sesuai dengan identitasnya saat ini. Setelah beberapa detik, dia berhenti berpikir, mengikuti instingnya, dan melompat maju. Dia meraih kantong makanan ringan dan berlari keluar. Dia berdiri dengan kaki belakangnya dan membuka pintu dengan satu cakar. Lalu berlari keluar dan bersembunyi di balik bayangan dan mulai menikmati camilannya. Pada hari Minggu, Klein baru bangun pada siang hari karena ia telah menghabiskan malam bertugas di gerbang Canis.
Klein menaiki kereta umum tanpa rel dan tiba di Evil Dragon Bar. Sebelumnya ia berencana menggunakan ramalan untuk menemukan monster Ademisaul dan menentukan alasan keanehannya baru-baru ini. Namun, ia terganggu oleh hilangnya kendali Mandated Punisher dan hanya dapat menjadwalkannya ulang hingga hari ini. Dia melewati ruang biliar dan memasuki pasar bawah tanah. Klein tidak perlu mencarinya karena dia langsung melihat Ademisaul menggigil di sudut. Ketika pemuda berwajah pucat dengan rambut hitam, berantakan, dan berminyak itu merasakan kedatangan Klein. Ia tiba-tiba menutup matanya dan bersandar ke dinding dalam upaya untuk bergerak menuju pintu samping. Klein mempercepat langkahnya dan menghalangi Ademisaul pergi. Dia mengetuk geraham kirinya 2 kali secara diam-diam. Dalam spirit vision-nya, aura Ademisaul tampak agak tidak sehat. Semua warna tampak redup. Dengan kata lain, meskipun ia tidak memiliki penyakit serius, tubuhnya sangat lemah. Pada saat yang sama, Klein menyadari bahwa ketakutan dan kecemasan yang nyata terungkap dalam emosi monster itu. Dia telah kehilangan hampir semua warna biru yang mewakili pemikiran rasional. Permukaan proyeksi astralnya meluas dari kedalaman tubuh eternya. Warnanya menyatu, transparan, dan tak berwarna, seperti cahaya murni. Apakah ini keunikan monster yang terlahir secara alami? Klein mengangguk tanpa kentara saat menatap wajah Ademisaul dan berkata, "Apa yang baru saja kau lihat? Apa yang kau temui? Mengapa kau bersembunyi di sudut dan gemetar sambil mengatakan bahwa semuanya mayat dan semua orang sudah mati?" Ademisaul menundukkan kepalanya dan melihat ke arah jari kakinya. Sepertinya dia tidak berani menatap langsung ke arah orang di depannya. Ia menggigil hebat dengan celana panjang abu-abu kebiruan dan kemeja linen compang camping. Ia menjawab dengan gugup, "Tidak, aku tidak melihat apapun." Tidak, aku hanya bermimpi." Ada darah di mana-mana dalam mimpi itu dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. "Haha, aku ada di antara mayat-mayat itu. Aku ada di sana. Aku akan mati. Aku akan mati. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati." Dia tertawa dan menangis. Jawabannya membuat Klein bingung. Klein memijat pelipisnya dan merendahkan suaranya untuk bertanya lagi, "Mengapa kamu takut padaku?" Ademisaul terkejut beberapa detik ketika dia tiba-tiba berjongkok. Dia berteriak ketakutan, "Tidak, tidak." Semua orang memandang dan Klein tiba-tiba merasa canggung. "Aku tidak melakukan apapun padamu. Kenapa kau berteriak seolah-olah sesuatu telah terjadi?" Dia tertawa datar. Dia melihat Ademisaul meringkuk dalam posisi seperti janin yang gemetar. Selain memohon belas kasihan, dia tidak mengatakan apapun lagi. Klein tidak punya pilihan selain menjauhkan diri dan berpura-pura bahwa dia hanya lewat. Mungkin aku harus meminta saran dari Tuan Aziz." Tapi dia baru saja pergi berlibur ke bagian utara Kekaisaran Faisak minggu lalu, dan dia baru akan kembali Kamis atau Jumat depan. Sebelum itu, aku harus melapor dulu ke Kapten. Klein menutup mulutnya sambil menguap. Dia berbalik dan meninggalkan pasar bawah tanah. Setelah ia menerima gajinya minggu itu, simpanan pribadinya kembali menjadi 8 pound 10 soli. Namun, bahan-bahan Beyonder yang benar-benar langka harganya sangat mahal sehingga ia hanya bisa melihat-lihat. Tentu saja, jika ia tidak takut dengan bunga yang tinggi, ia bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Swain. Ketika dia keluar dari Evil Dragon Bar dan menunggu kereta umum, Klein mempertimbangkan perkembangan masa depan. Seminggu lagi, 12 pound dari gajiku di awal akan lunas. Uang yang kubawa pulang akhirnya akan mencapai 3 pound seminggu. Melissa tidak akan punya alasan untuk menunda mempekerjakan pembantu.
3 pound lainnya akan tetap menjadi rahasia, dan aku akan menabung lebih banyak uang untuk diriku sendiri. Dan aku harus segera mendapatkan rumus telepati atau petunjuk terkait dari Dexter Guderian. Aku bisa menggunakan alasan memberikan dana kepada bawahan untuk menukarnya dengan uang tunai dari Nona Justice. Ini bisa dilakukan melalui transfer bank anonim. Selama proses berlangsung, aku akan menyebabkan gangguan melalui ramalan. Itu akan sangat aman dan tidak akan mengungkapkan identitasku. Setelah menaiki kereta umum, Klein tidak langsung menuju ke perusahaan keamanan Blackton tetapi berencana menuju ke klub ramalan selama 2 jam. Itu adalah bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk memberi bayangan tentang pencernaan ramuan itu. Ditambah lagi, Klein kini dianggap terkenal dalam industri ramalan. Ada pelanggan tetap dari masa lalu dan ada juga yang direkomendasikan. Rata-rata, ia bisa melakukan lebih dari 10 ramalan dalam satu sore. Oleh karena itu, meskipun ia hanya pergi 2 kali seminggu, ia masih bisa mendapat untung setengah pound. Bagi tuan bodoh yang miskin, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sayang sekali aku membuatnya terdengar terlalu bagus di awal dan menciptakan citra yang terlalu sempurna. Aku tidak bisa begitu saja mengubah biaya ramalanku sesuka hatiku. Sambil duduk di ruang pertemuan di klub ramalan, Klein berpikir sendiri tanpa daya sambil meminum teh hitam Sibenya. Dengan ketenarannya saat ini, orang-orang masih akan menggunakan jasanya bahkan jika ia mematok harga 4 soli. Akan tetapi, sebagai seorang pelihat yang menghormati takdir, dia hanya dapat terus mengenakan biaya 8 pencet. Meskipun Klein telah mencerna ramuan itu sepenuhnya, dia tidak mau mengambil risiko menentang prinsip-prinsip peramal yang telah dia rangkum sebelumnya. Itu termasuk tidak memperoleh manfaat berlebihan dari ramalan. Lagi pula, dia tidak tahu apakah itu akan menyebabkan hilangnya kendali atau efek negatif lainnya. Informasi rahasia yang dimiliki Nighthawks tidak mencakup konsep mencerna. Dengan demikian, Klein tidak dapat menentukan apakah masih ada risiko setelah mencerna ramuan tersebut sepenuhnya, atau apakah ia dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Tepat saat dia sedang memikirkan hal-hal ini, pelayan cantik bernama Angelica datang dan berjalan menghampirinya. Dia membungkuk dan berkata dengan lembut, "Tuan Moretti, seseorang menginginkan ramalan Anda." "Kamar Red Agate." "Baiklah." Klein telah memeriksa apakah hari ini adalah hari yang tepat untuk mengunjungi klub ramalan sebelum dia datang, dan dia telah memperoleh jawaban pasti dari ramalannya. Dia mengambil topi sutra, keluar dari ruang rapat, dan melihat pelanggannya yang sedang menunggu di pintu ruang Red Agate. Pelanggannya adalah seorang gadis berusia sekitar 16 tahun. Ia mengenakan gaun berumbai biru muda dan memegang topi kasa berwarna sama. Ia memiliki rambut ikal coklat, wajah imut dengan lemak bayi, dan sepasang mata biru muda yang indah. Elizabeth, Klein mengenali teman baik saudara perempuannya, Elizabeth, yang belajar di sekolah umum Evos. Dia pernah membantu memilih amulet untuknya dan juga menyelesaikan insiden ramalan cermin ajaib Selena dengan bantuannya. Elizabeth pun berkata dengan nada terkejut, "Tuan Moretti, apakah itu benar-benar Anda?" "Saya bertanya-tanya apakah itu Anda saat melihat nama itu. Lagi pula, aku penggemar mistisisme," Klein menjelaskan dengan putus asa. Lalu ia menambahkan, "Jangan beritahu Melissa." "Oh, Selena juga." Hasil ramalan menunjukkan bahwa cocok bagiku untuk mengunjungi klub ramalan. "Mengapa aku bertemu Elizabeth?" Dia menggelengkan kepalanya saat dia berbalik untuk membuka pintu ke ruang Red Agate. Pada saat yang sama, dia mengklik gigi geraham kirinya 2 kali. Mereka memasuki ruangan perlahan-lahan.
Setelah duduk di kursi peramal, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Elizabeth. Hanya dengan satu tatapan, dia mengernyitkan alisnya. Ada lapisan tipis warna hijau suram di medan energi gadis itu. Gejala dihantui oleh roh dan hantu. Klein membuat penilaian yang tenang dan bertanya langsung, apakah kamu baru-baru ini mengalami mimpi buruk yang memiliki unsur-unsur yang berulang? Elizabeth, yang baru saja mengunci pintu dan belum duduk, tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk menjawab. Ya, itulah sebabnya aku datang ke sini untuk mencarimu. Klein bersandar dan bertanya, mimpi macam apa yang kamu alami? Kapan itu dimulai? Itu bermula dari 2 hari terakhir liburanku di kota Lamur. Oh, keluarga kami punya tanah di sana. Elizabeth dianggap sebagai penggemar berat mistisisme, jadi dia punya ingatan yang lebih baik tentang situasi seperti itu. Dalam mimpiku, aku selalu bertemu dengan seorang kesatria berbaju zirah hitam lengkap. Dia membawa pedang lebar besar dan wajahnya tertutup helm, jadi yang bisa kulihat hanyalah sepasang mata merah menyala. Dalam mimpi itu, dia terus berusaha mendekatiku. Karena takut, aku lari, tetapi jaraknya semakin dekat setiap kali. Klein berpikir dan bertanya, 2 atau 3 hari sebelum kamu bermimpi seperti itu, apakah kamu melihat barang antik? Reruntuhan kuno, benda pemakaman, atau mausoleum? Elizabeth mengingat dan menjawab, saya pernah mengunjungi sebuah gunung dekat kota Lamur. Di sana ada sebuah kastil kuno yang terbengkalai. Itu adalah pembukaan standar novel paranormal. Klein mengejek tanpa suara sambil melanjutkan. Apakah kau meninggalkan sesuatu di kastil? Atau apakah kau mengambil sesuatu dari kastil? Elizabeth mengernyitkan alisnya yang indah dan beberapa saat kemudian menjawab dengan ragu. Aku tergores duri dan berdarah. Apakah meninggalkan darah termasuk tindakan yang baik? Klein mengangguk dengan wajah serius dan menjawab dengan suara berat, ya. Penguasa misteri bab 133, Jimat Mahal. Elizabeth langsung menjadi gugup setelah mendengar jawaban Klein. Tanpa sadar, dia mulai berbicara lebih cepat. Bisakah Anda membantu saya menemukan alasan spesifiknya? Akan lebih baik lagi jika Anda dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ramalan hanya dapat memberi kita petunjuk umum tentang cara memecahkan masalah, dan lebih jauh lagi, petunjuk itu tidak akan jelas dan penuh dengan simbolisme. Sehingga sulit untuk menguraikan petunjuk dengan benar. Tentu saja, Anda sangat beruntung, saya bukan seorang pelihat biasa. Saya seorang sarjana mistisisme sejati. Klein mengejek pertanyaan gadis itu sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, karena masalah ini ada hubungannya dengan mimpi. Saya akan menyarankan metode ramalan yang serupa. Baiklah, baiklah. Elizabeth menganggukkan kepalanya seperti burung pelatuk yang lapar. Klein mempertahankan sikap profesionalnya. Saya ingin Anda tidur di sini dan membiarkan mimpi itu terwujud. Apakah itu masalah? Tidak masalah. Aku percaya padamu, jawab Elizabeth tanpa ragu sambil mengerucutkan bibirnya. Namun dia segera menambahkan dengan tergagap, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan memiliki mimpi itu. Itu hanya usaha. Klein menghiburnya dengan senyum lembut. Dia lalu menunjuk ke sofa panjang di sisi ruangan Red Agate. Silakan. Tidak perlu. Aku akan tidur di sini. Elizabeth menggelengkan kepalanya pelan. Ia menyilangkan lengannya dan berkata, aku tidur seperti ini di sekolah setelah kelas setiap kali aku merasa lelah. Dia menggunakan lengannya sebagai bantal dan mencondongkan tubuh ke depan ke tepi meja. Baiklah, kau bisa berpura-pura aku tidak ada di sini. Klein tersenyum sambil mengamati warna aura dan emosi gadis itu.
Ia menggunakannya untuk menyimpulkan apakah gadis itu tertidur atau tidak. Baiklah. Elizabeth memejamkan mata dan membenamkan wajahnya ke dalam pelukannya, berusaha keras untuk mengatur napasnya. Klein tidak berbicara saat ia bersandar ke kursinya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Itu adalah keheningan yang damai, keheningan yang dapat membuat seseorang melupakan masalahnya. Beberapa waktu kemudian, Klein mengeluarkan kepingan perak berbentuk setengah lingkaran dari sakunya setelah memastikan bahwa Elizabeth telah tertidur. Kepingan perak itu dipenuhi dengan frasa-frasa Hermes yang tidak dapat dipahami serta gambar-gambar simbolis dan angka-angka. Itu adalah jimat mimpi yang berhasil dibuat oleh Klein pada pagi sebelumnya. Dia juga telah selesai membuat 2 mantra tidur dan 2 mantra requiem. Mantra pertama dibuat dengan potongan perak persegi panjang, sedangkan mantra kedua dibuat dengan potongan segitiga. Ini untuk membantunya membedakan keduanya hanya dengan sentuhan selama pertempuran yang intens. Merah tua, Klein melafalkan kalimat itu dengan lembut dalam bahasa Hermes kuno. Itulah mantra aktivasi yang telah ia tetapkan. Karena masih ada langkah menyuntikkan spiritualitas ke dalam jimat tersebut, mantranya tidak perlu berbeda dari yang lain. Yang dibutuhkan hanyalah mantra yang singkat dan mudah diingat. Mantra misterius itu bergema di seluruh ruangan. Klein merasakan mantra mimpi menjadi ringan di tangannya, seolah-olah mantra itu telah kehilangan beratnya untuk sementara. Klein segera meletakkan jimat itu di atas meja di depannya setelah dia menyuntikkannya dengan spiritualitasnya. Api yang bening menyembul tanpa suara, menyelubungi jimat itu dan berubah menjadi hitam pekat dan tenang. Api hitam menyebar dengan cepat, menyelimuti Elizabeth dan Klein. Klein memanfaatkan kesempatan untuk memasuki kondisi cogitation, kontemplasi. Ia menggunakan spiritualitasnya untuk melihat cahaya bulat ilusi di depannya. Cahaya bulat itu dikelilingi oleh kegelapan tak berbatas, membuatnya tampak sangat sepi. Klein tidak berani menunda lebih lama lagi saat dia memancarkan spiritualitasnya, membiarkannya menyentuh bola cahaya ilusi. Tanpa suara, pemandangan di sekitarnya mulai berkilau dan berubah bentuk, tetapi dengan cepat berubah menjadi dataran berwarna kuning kecoklatan. Dataran itu dipenuhi dengan mayat kuda dan manusia. Darah segar dan senjata dapat terlihat di mana-mana. Elizabeth mengenakan gaun kerajaan dengan penutup telinga dan topi jala. Ia melihat sekeliling, kebingungan. Dia segera melihat sosok Klein dan memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Tuan Moretti, kita bertemu lagi. Saya menduga bahwa nama Klein Moretti yang tercantum dalam daftar adalah Anda ketika Selena dan saya datang untuk meramal. Saya datang lagi beberapa kali, tetapi selalu tidak bertemu dengan Anda karena saya harus menghadiri pelajaran di siang hari. Ketika saya punya waktu luang selama liburan musim panas, saya diajak orang tua saya untuk berlibur ke kota Lamut. Kau bisa membantuku, kan? Klein terdiam sesaat ketika mendengar omongan gadis itu. Memikirkan bahwa Elizabeth telah curiga bahwa aku bekerja paruh waktu di klub ramalan dan mencoba mencariku beberapa kali. Namun, dia tidak tampak abnormal sama sekali. Keterkejutannya nyata, menutupi pikirannya yang sebenarnya. Memang, mimpi setiap orang menunjukkan sisi dirinya yang paling jujur, kecuali saya, si tuan bodoh. Saat ia asyik dengan pikirannya, mimpi Elizabeth berubah. Seorang kesatria tinggi, sekitar 1,9 meter, berjalan ke arah mereka, menyeret pedang lebar yang tergores di tanah. Ksatria ini mengenakan baju besi hitam. Suara logam yang beradu dapat terdengar di setiap langkahnya. 2 gumpalan cahaya merah yang mirip api mengintip dari celah pelat mukanya,
mereka menatap Klein dan Elizabeth dengan saksama. Kehendak hantu masih belum pada tahap roh jahat. Klein, yang berada dalam kondisi spiritualnya, tidak perlu mengaktifkan penglihatan rohnya. Menurut klasifikasi berdasarkan informasi rahasia Nighthawks, perasaan dendam dan ketidakadilan yang ditinggalkan oleh roh adalah jenis jiwa yang paling lemah dan paling mudah untuk dihadapi. Setelah itu ada bayangan dan hantu. Roh jahat adalah makhluk seperti jiwa yang paling sulit untuk dihadapi. Roh jahat yang paling mengerikan dikatakan sama kuatnya dengan High Sequence Beyonders. Dengan mengingat hal ini, Klein melangkah maju, menghalangi Elizabeth di belakangnya. Ia lalu menghentakkan kakinya dan menghancurkan mimpi itu. Beberapa titik cahaya bertebaran seperti kunang-kunang. Spiritualitas Klein kembali ke tubuhnya, memungkinkan matanya untuk sekali lagi beradaptasi dengan kegelapan ruangan Red Agate. Dia melihat peralatan yang dibutuhkan untuk ramalan diletakkan di sekeliling meja, serta mantra mimpi yang hampir habis terbakar. Klein merasa tersiksa saat melihat ini. Jimat-jimat di wilayah Dewi Malam semuanya terbuat dari perak murni, jadi hatinya terasa sakit. Menggunakan jimat ini sama saja dengan membuang-buang uang. Bahkan jika saya tidak menghitung biaya tenaga kerja saya, biaya bahannya saja sudah sekitar 6 hingga 8 soli per jimat. Ya, dia merasa sedikit lebih tenang saat memikirkan Beyonders dari gereja matahari abadi yang berkobar. Bagaimanapun, mereka membakar emas, logam yang sesuai untuk matahari adalah emas. Elizabeth mengerang pelan dan perlahan terbangun sebelum menegakkan postur tubuhnya. Dia melirik Klein dengan sembunyi-sembunyi dan bertanya, "Tuan Moretti, apakah ada hasil dari ramalan Anda?" "Ya." Klein mengangguk dengan serius. "Mimpi burukmu akan hilang dalam waktu tidak lebih dari seminggu. Aku akan melaporkan hal ini kepada kapten dan menyuruhnya mengirim seseorang untuk menanganinya di kota Lamut." Klein menambahkan dalam hatinya, "Benarkah? Hebat sekali. Terima kasih, Tuan Moretti." Elizabeth menjadi bersemangat. Lalu tiba-tiba alisnya berkerut. "Ada apa?" tanya Klein khawatir. "Tidak ada. Aku baru ingat kalau aku harus pulang sekarang." Perlahan-lahan ia mengeluarkan selembar uang soli yang telah ia siapkan dan menaruhnya di atas meja. Ia kemudian meraih topinya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Klein dengan sedikit ragu. Setelah meninggalkan ruangan Red Agate, Elizabeth berjalan menuju tangga di luar pintu. Dia mengayunkan lengannya setelah memastikan tidak ada yang melihat dan mengerang pelan kesemutan. Sungguh membuat mati rasa. Di perusahaan keamanan Blackton, Dun mengusap dahinya sambil menatap Klein. "Apakah kamu tiba-tiba kembali karena kamu menemukan kejadian supernatural lainnya?" "Hei, Kapten, ada apa?" dengan nada meremehkan itu. Klein berdeham dan menjawab tanpa ragu, "Ya." "Ada apa kali ini?" Dun Smith mengusap dahinya lagi. Klein menyusun kata-katanya dan menjawab, "2 hal. Untuk kejadian pertama, aku menemukan monster Ademi Saul membungkuk di sudut, menggigil ketakutan saat aku membeli bahan untuk jimatku di pasar bawah tanah." Ketika dia mengatakan hal itu, dia secara tegas mengisyaratkan bahwa dia membutuhkan penggantian biaya untuk bahan-bahan tersebut. Klein tidak dapat menyebutkan biaya detektif yang dipekerjakannya untuk menemukan Dexter Guderian, karena hal itu melibatkan cerobong asap merah. Ia sangat menyesal tidak mempekerjakan detektif yang berbeda. Dun tampaknya gagal membaca maksud tersirat ketika dia mengangguk sedikit. "Apa yang terjadi dengan Ademi Saul?" Klein menghela napas pelan dan menjelaskan secara rinci. Ademi Saul bermimpi. Ia bermimpi ada mayat dan darah di mana-mana. Salah satu mayat itu adalah miliknya, dan karenanya ia menjadi sangat ketakutan.
Dun berpikir sejenak sebelum bertanya perlahan, sebagai seorang pelihat, menurutmu apa lambangnya? Bencana. Bencana yang mencakup wilayah yang luas. Tapi aku tidak punya informasi lain selain ini. Lagi pula, tidak semua hal dalam mimpi Ademi Saul mungkin memiliki makna simbolis, kata Klein sambil mempertimbangkan kata-katanya. Saya akan melaporkan hal ini ke Katedral Suci dan melihat apa yang mereka katakan. Dun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada merendahkan diri, ini bukan sesuatu yang saya kuasai. Klein juga tidak punya ide lain. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berbicara tentang pelecehan mengerikan yang dialami Elizabeth. Kota Laut, apakah wanita itu penganut Dewi? Tanya Dun. Ya, Klein memberikan jawaban yang mengiyakan. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Ayo kita pergi ke Kota Lamut sekarang dan mencoba makan malam di sana. Oh, dan ajak Friye. Kemampuannya akan berguna jika insiden itu melibatkan mayat dan hantu. Dun memijat pelipisnya dan berusaha sekuat tenaga untuk merenungkan apakah dia telah melupakan sesuatu. Jika Elizabeth bukan penganut Dewi Malam, maka mereka harus menyerahkannya kepada Mandated Punishers atau Machinery Heavy Mind sesuai dengan keyakinannya. Jika keyakinannya tidak terletak pada salah satu dari 3 gereja utama, maka dia akan diserahkan kepada Machinery Heavy Mind yang bertanggung jawab atas daerah pinggiran. Klein tidak berbicara. Ia menunggu dalam diam selama beberapa saat sebelum akhirnya mendengar Dun menambahkan, juga, kami memiliki 3 orang dalam misi ini. Kami dapat meminta untuk menggunakan artefak tertutup 30782. 30782. Setelah semenit, Klein teringat bahwa artefak tertutup itu disebut lambang suci matahari yang bermutasi. Pengaruh Beyonder dari Sacred Emblem ini tampaknya dapat bertahan lama. Emblem ini memiliki kemampuan untuk terus-menerus memurnikan mayat dan roh dalam radius 15 meter. Namun, emblem ini memiliki kekurangan yaitu memurnikan jiwa orang biasa pada saat yang sama. Data penelitian menunjukkan bahwa jika manusia normal berdiri dalam radiusnya selama 1 jam, mereka akan menjadi idiot yang hanya tahu cara memuji matahari. Batas waktu untuk Beyonder adalah 6 jam. Adapun hantu dan mayat, mereka akan berhamburan dalam waktu kurang dari 1 menit. Tak disangka Kapten akan mengingat nama sandi untuk artefak tertutup ini. Sial, kurasa ingatanku lebih buruk darinya. Klein tiba-tiba membeku, hampir ingin gantung diri. Dun Smith bersandar dan menatap Klein dengan mata abu-abunya yang dalam. Kamu pergi ke klub ramalan lagi hari ini? Apakah kamu merasakan perubahan selama 2 hari terakhir? Penguasa misteri bab 134, sudah lebih dari 1 menit. Kapten, itulah pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Klein mengangguk dengan serius. Saya merasa lebih baik. Saya bahkan yakin bahwa saya bisa lulus ujian Katedral Suci sekarang. Itu adalah semacam perasaan dan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Menyadari bahwa jawabannya mungkin agak samar, dia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, mungkin nama ramuan itu sangat penting. Ketika saya benar-benar mengikuti prinsip-prinsip peramal yang saya peroleh dan bertindak sebagai peramal, semuanya menjadi sempurna dan mudah. Ya, sekarang saya dapat mengaktifkan penglihatan roh saya dengan cara yang lebih tidak mencolok. Dun mengernyitkan alisnya sedikit saat cahaya di matanya menyatu. Dia bergumam seolah-olah sedang berpikir keras nama ramuan itu. Setelah sekitar 10 detik, dia menatap Klein lagi. Apakah Anda perlu kembali dan memberitahu keluarga Anda? Minggu adalah hari kedua setelah tugas Anda di gerbang Canis. Anda seharusnya beristirahat.
mengingat fakta bahwa Elizabeth adalah teman baik saudara perempuannya, dan bahwa dia telah berjanji bahwa masalah itu akan diselesaikan dalam waktu seminggu. Klein menjawab tanpa ragu. Kita tidak perlu membuang waktu. Setelah kita berangkat, tinggal pesan kereta kuda untuk berbelok di Daffodil Street. Baiklah, panggil Frye sementara aku mengisi formulir aplikasi untuk mengeluarkan artefak tertutup 30782. Dun menunjuk ke ruang istirahat yang terletak diagonal di seberangnya. Frye adalah seorang corpse collector, jadi dia tidak memiliki energi yang melimpah seperti Sleepless. Jika dia senggang, dia akan tidur siang. Mengisi sendiri formulir lamarannya, menyetujuinya sendiri, dan mengambilnya sendiri. Kapten, sistem manajemen kita cukup cacat. Klein mengolok-olok dalam hati sebelum dia mengambil topinya dan keluar dari kantor Dun untuk mengetuk pintu yang terletak diagonal di seberangnya. Setelah Klein mengetuk 3 kali, Frye membuka pintu dan menatap Klein dengan kebingungan yang tak tersamar. Ada apa? Saat ia sedang tidur siang, rambutnya berantakan dan bajunya tidak rapi. Temperamennya yang dingin dan muram sedikit memudar. Namun, dia masih terlihat seperti orang mati yang keluar dari peti matinya. Klein menyembunyikan senyumnya dan menjawab dengan serius, ada kasus yang melibatkan hantu. Kapten ingin meminta bantuanmu. Baiklah. Frye mengangkat tangannya tanpa sadar untuk merapikan rambutnya yang berantakan, mengembalikannya menjadi orang dingin yang menjauhkan makhluk hidup. Setelah dia berpakaian, mereka berdua menunggu di dekat sofa di aula resepsi. Suasana menjadi hangat setelah 7 atau 8 menit, seolah-olah area tersebut terkena sinar matahari. Segera setelah itu, mereka melihat Dun Smith berjalan melewati partisi sambil memegang di tangannya sebuah lencana kuno seukuran setengah telapak tangan. Lencana itu berkilau emas gelap dan diukir dengan tanda-tanda simbolis matahari dan garis-garis yang memanjang hingga ke tepinya. Itu adalah artefak tertutup 30782 dari Republik Intis, yang awalnya bernama Lambang Suci Matahari yang bermutasi. Republik Intis adalah negara yang diubah Roselle dari kekaisaran menjadi republik sebelum mengubahnya kembali menjadi kekaisaran. Sekarang, negara itu telah berdiri sebagai republik yang stabil dan terletak di pantai barat benua utara. Perbatasannya dengan Kerajaan Lon mencakup tempat-tempat penting seperti Mid-Sicius, Pegunungan Hornacis, dan sebagainya. Sejak berdirinya Intis sebagai sebuah negara, Gereja Matahari Abadi yang berkobar telah menekan Gereja Dewa Kerajinan yang kemudian dikenal sebagai Gereja Dewa Mesin dan Uap. Karena gereja ini merupakan agama utama negara tersebut juga dapat disebut sebagai Kerajaan Matahari. Ayo berangkat, Frye, kau yang mengemudi. Cesare tidak akan sanggup menahan pemurnian lambang suci terlalu lama, Dun mengingatkan mereka dengan tenang. Cesare Francis adalah seorang juru tulis yang bertugas membeli dan mengumpulkan perlengkapan. Ia juga sopir mereka, tetapi ia hanyalah orang biasa. Ia tidak dapat bertahan lebih dari 1 jam dalam jarak 15 meter dari artefak tertutup 30782. Perjalanan dari Jalan Zotland ke Kota Lamut, menurut pemahaman Klein, akan memakan waktu setidaknya 2,5 jam. Itu belum termasuk waktu untuk memutar ke Jalan Daffodil. Baiklah, Frye tidak keberatan, tetapi memeriksa apakah dia membawa barang-barang pribadinya. Ketika sinar matahari terbenam mewarnai puncak katedral kota, kereta Nighthawks akhirnya tiba di Kota Lamut. Kota ini terletak di tepi barat Laut Tingen. Banyak bangunan masih memiliki karakteristik unik dari era sebelum zaman Uap. Hampir tidak ada pabrik dan desa-desa di dekatnya terlibat dalam perdagangan komersial. Setelah mereka menghentikan kereta,
Dun melihat ke salon rambut di seberang dan berkata, "Tadi aku bertanya kepada salah satu penduduk setempat. Dari sini, hanya perlu berjalan kaki 15 menit untuk sampai ke reruntuhan kastil di gunung. Konon kastil itu milik seorang penguasa feodal yang memerintah selama zaman keempat. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Tentu saja, deskripsi mereka hanyalah mitos lokal. Ya, mari kita pergi sekarang dan hadapi hantu itu sebelum langit berubah gelap. Lalu, kita bisa bergantian mengawasi 30782 dan menjauhkannya dari rakyat jelata." Sejak Dun mengambil Mutatetsun Secret Emblem, 3 jam telah berlalu. Waktu semakin mendekati batas Beyonder. Dalam waktu singkat, mereka harus berpisah dan saling memberi waktu untuk pulih. "Baiklah," Frye menjawab dengan singkat. "Aku tidak keberatan dengan hal itu." Klein menyentuh mantra tidur dan mantra requiem di sakunya. Ketiga Night Hawks yang mengenakan jaket tipis berwarna hitam berjalan melalui jalan di kota dan menuju ke arah gunung ketika mereka mencapai percabangan jalan. Sepanjang jalan, jalan tersebut ditumbuhi rumput liar dan dipenuhi semak belukar, tetapi masih cukup luas untuk membiarkan 2 kereta lewat berdampingan. Tak lama kemudian mereka melihat dinding luar kastil kuno yang runtuh. Di dinding luar yang masih berdiri, ada tanaman hijau yang merambat di seluruh bagiannya, sementara bagian yang terbuka berbintik-bintik. Ketika dia mulai mendekat, Klein bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dan bulu kuduk meremang di sekujur lengannya. "Benar-benar ada hantu," kata Frye datar sambil menatap kastil kuno itu. Dun menoleh ke samping untuk mencuri pandang ke Night Hawk yang baru dipromosikan. Lalu dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Kita punya 30782 dan Frye, Wright tidak akan menimbulkan banyak masalah." Dia memegang revolver buatannya di satu tangan dan lambang suci matahari bermutasi di tangan lainnya. Dia melangkah pertama menuju kastil kuno yang tampak seperti reruntuhan. Klein mengikuti dari dekat di belakang dan bersiap untuk menarik pelatuk kapan saja, mengayunkan tongkatnya, atau menggunakan jimatnya. Wus, wus, wus. Ketika Dun berada kurang dari 5 meter dari kastil kuno, di mana kandang kuda yang rusak, sumur air, dan perlengkapan lainnya terpantul di mata Klein. Angin dingin menderu dengan cara yang hanya bisa digambarkan sebagai sedih dan melengking. Angin itu tampaknya menolak tamu tak diundang. Ketiga Night Hawk itu tidak berhenti. Perasaan hangat dan murni itu perlahan-lahan menghilangkan rasa dingin dan menguasai bagian depan kastil kuno itu. Mereka memanjat tumpukan batu, melewati tembok luar yang runtuh sebelum perlahan memasuki kastil yang telah kehilangan pintu masuk utamanya dan dipenuhi pecahan ubin. Aula kastil kuno itu penuh dengan pilar-pilar batu yang runtuh dan ditutupi lumut. Aula itu luas, tetapi jendela-jendelanya sempit dan ditempatkan tinggi di dinding. Oleh karena itu, pencahayaannya buruk. Di dalam tampak redup dan suram. Itu juga merupakan ciri bangunan dari akhir zaman keempat dan awal zaman kelima. Klein, yang merupakan seorang sejarawan, secara naluriah membuat penilaian dan mengaktifkan visi rohnya. Tepat saat itu, suara gemuruh yang samar namun menusuk tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, entah dari mana, awan kabut hitam tebal memenuhi udara, menahan masuknya kehangatan dan kemurnian. Sosok tinggi tiba-tiba muncul di tengah kabut hitam. Dia mengenakan baju besi hitam di sekujur tubuh dan membawa pedang lebar yang sulit diangkat oleh orang biasa. Hantu itu tampak identik dengan yang dilihat Klein dalam mimpi Elizabeth. 2 bola cahaya merah seperti api bersinar melalui celah helmnya, tampak dingin, tetapi mereka menatap ketiga Night Hawk dengan marah. "Kau telah mengganggu tidurku,"
kau harus membayarnya dengan darah dan dagingmu." Tiba-tiba ia melontarkan dirinya ke depan dan langsung memperpendek jarak dengan Dun. Tiba-tiba ia menebas ke bawah dengan pedang besarnya. Dun mundur dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk menembakkan revolvernya. Dentang! Peluru pemburu iblis perak tidak berhasil menembus baju besi hitam ilusi dan hanya menghasilkan suara yang tajam namun tidak realistis. Klein dan Frye mundur ke samping secara bersamaan. Satu orang memegang pistol di satu tangan dan membidik dua bola api yang menggantikan mata ksatria berbaju hitam sebelum menarik pelatuknya. Nighthawk lainnya mengubah matanya menjadi putih keabu-abuan yang tenang dan fokus pada hantu itu. Ksatria berbaju hitam itu meraung marah lagi. Ia melangkah lebar ke arah Dun dan mengayunkan pedang lebarnya secara horizontal. Bam! Pedang lebar itu tidak melukai Dun, tetapi membuatnya terpental, menyebabkannya jatuh terbanting di sisi pintu. Ia memuntahkan darah segar. Dengan suara keras, 30782 jatuh ke tanah. Karena mengenakan sepatu bot logam, hantu itu dengan bersemangat menendang dengan kaki kanannya dan melemparkan lencana berbahaya itu keluar dari pintu kastil kuno. Jaraknya lebih dari 15 meter darinya. Klein, yang tidak berhasil menembak hantu itu dengan sukses, menjadi gugup dan bingung saat melihat pemandangan itu. Seolah-olah dia sedang mengamati transformasi di depan matanya dari posisi yang tenang dan rasional. Wah, dia menembakkan peluru lagi. Peluru pemburu iblis berwarna perak mengenai helm hantu itu dan menimbulkan percikan api. Namun, tidak ada kerusakan yang terlihat. Sarung tangan yang tepat, teriak Frye. Dia selalu bersikap dingin dan muram, tetapi sekarang nadanya dipenuhi kecemasan. Belum sempat dia selesai bicara, dia mengangkat revolvernya juga dan mengarahkannya ke sarung tangan logam sebelah kanan hantu itu. Bang! Bang! Klein menembak tanpa sadar sesuai instruksi Frye, menembakkan peluru pemburu iblis berwarna perak hampir bersamaan dengannya. Kali ini sang hantu tidak menangkisnya dengan baju zirahnya, melainkan mengangkat pedang besarnya dan menepis kedua peluru itu. Bam! Dia melangkah maju dan menyerang Klein, bertabrakan langsung dengannya. Saat Klein terbang keluar, dia melihat dadanya cekung, melihat dirinya memuntahkan darah, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman, sedikit pun tidak. Dia tiba-tiba tersadar dari linglungnya, jatuh ke tanah, berguling-guling, dan berteriak. Tiba-tiba, kastil kuno, hantu, pilar-pilar yang runtuh, dan lantai lumut hancur berkeping-keping. Semuanya kembali menjadi kabut hitam di udara, sama seperti saat ksatria berbaju besi hitam pertama kali muncul. Satu-satunya perbedaannya adalah Dun memegang kedua tangannya erat-erat, membungkuk sedikit, dan mata abu-abunya gelap dan dalam. Seperti yang diharapkan, semuanya hanya mimpi. Kapten menarik hantu, Frye, dan aku ke dalam mimpinya pada saat yang sama. Tapi aku istimewa, dan aku bisa tetap berpikiran jernih dan rasional. Klein menyadari bahwa dia masih berdiri 2 meter di sebelah kanan Dun. Dia tidak memuntahkan darah atau berteriak. Tepat saat itu, Dun berdiri tegak dan menatap hantu yang akan menebas dengan pedangnya. Dia berkata dengan tenang, "Sudah lebih dari semenit." Hantu itu tertegun dan menjerit nyaring. Tubuhnya mulai mengeluarkan uap hitam, seolah-olah baru saja menerima hukuman mati. Semua zombie atau roh yang belum berubah menjadi roh jahat tidak akan sanggup bertahan dalam jarak 15 meter dari lambang suci matahari bermutasi lebih dari 1 menit. Gila, Kapten, kamu keren sekali. Klein melihat pemandangan itu dari samping dan hampir bersorak. Dun telah menggunakan kemampuan mimpinya bukan untuk menyerang hantu di wilayahnya sendiri, tetapi hanya untuk mengulur waktu.
dalam perasaan hangat dan murni, uap hitam menguap dengan cepat dan hawa dingin menghilang secara bertahap. Dalam waktu singkat, sang ksatria menjadi transparan dan menyatu dengan kehampaan. Dentang, sebuah sarung tangan hitam jatuh ke tanah, permukaannya tertutup oleh embun beku putih. Klein hendak meminta lampu hijau dari kapten untuk mengambil drop tersebut, tetapi ketika dia melihat ke arahnya, spiritualitasnya tiba-tiba terganggu. Di suatu tempat di dekat tangga yang memisahkan aula dan ruang makan, ada kesengsaraan dan kenajisan yang intens namun ilusif memanggilnya. Penguasa misteri bab 135, potret seorang baron. Ada semacam masalah di sana, kata Klein dengan nada serius, sambil menunjuk ke tangga yang memisahkan ruang tamu dan ruang makan. Dia pernah membaca dalam catatan rahasia Night Talks bahwa jika situasi serupa muncul dalam persepsi spiritual seseorang, biasanya itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang jahat dan rusak yang tersembunyi di lokasi target. Sebaiknya jangan berinteraksi dengannya jika seseorang tidak yakin, jika tidak, seseorang bisa kehilangan nyawanya. Terkadang, bahkan sekadar pandangan sekilas dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Dun menoleh, dan dengan persepsi spiritualnya yang tinggi, ia segera merasakan sesuatu yang salah. Ia menoleh ke arah Klein dan memberi instruksi dengan tenang, lihatlah, apakah penyelidikan kita akan berhasil. Kapten tidak menyuruhku menebak sebelum kami memasuki kastil. Dia agak yakin. Itu berarti dia yakin bahwa benda tersembunyi itu mungkin lebih berbahaya daripada hantu. Klein mengangguk dalam diam. Dia memasukkan pistolnya ke dalam sarung dan menyerahkan tongkatnya kepada Frie. Dia lalu melepaskan gelang topas itu di dalam lengan bajunya, memegang rantai perak itu dengan tangan kirinya dan dalam hati melafalkan pernyataan yang sesuai. Seketika, matanya menjadi gelap saat angin mulai berputar di sekelilingnya. Penyelidikan terhadap tempat tersembunyi di kastil kuno akan berhasil. Penyelidikan tempat tersembunyi di kastil kuno akan berhasil. Setelah mengucapkan pernyataan itu 7 kali, mata Klein kembali ke warna normalnya. Ia melihat batu topas yang menggantung berputar searah jarum jam. Tidak terlalu kentara, tapi jelas berputar searah jarum jam. Itu berarti penyelidikannya akan berhasil. Klein, yang sudah menjadi seorang peramal sejati, segera mengangguk ke arah Dun dan Frie. Bahaya itu dapat kami tangani, atau tidak akan ada bahaya sama sekali. Dun menyematkan Mutatetsun Secret Emblem di sisi kiri dadanya, lalu menekan topinya. Dia berjalan cepat menuju tangga dan mulai mencari mekanisme dengan cekatan. Frie, yang telah mengambil sarung tangan itu, menyerahkan tongkat Klein kembali padanya. Ia meraih revolvernya dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, seolah-olah ia takut musuh akan tiba-tiba muncul. Aku masih belum cukup profesional sebagai seorang Night Talk. Klein bersiap dan mengeluarkan revolvernya, lalu juga bersikap waspada. Beberapa menit kemudian, tidak diketahui apa yang dipicu oleh Dun Smith yang berlutut ketika suara gemuruh berat keluar dari tangga. Lantainya terbelah, memperlihatkan serangkaian anak tangga yang mengarah ke bawah. Getaran dingin dan rusak terpancar, seolah-olah mengembun menjadi sesuatu yang nyata. Dun melirik dan mengeluarkan artefak tertutup 30782 dari dadanya. Ia melemparkannya langsung ke pintu jebakan. Setelah beberapa bunyi berdenting, tidak diketahui di mana lambang suci matahari bermutasi itu berhenti. Jika memang ada arwah orang mati di dalam, mereka pasti akan melempar 30782 kembali keluar. Itu akan menarik. Klein menatap tangga dan menunggu dengan sabar. Perasaan jahat dan rusak yang masih tersisa segera sirna seperti salju yang bertemu matahari.
Kehangatan dan kemurnian menyelimuti pintu masuk jebakan. Klein, ikutlah denganku. Frye akan tetap di sini dan mencegah musuh lain menghancurkan mekanisme itu. Dun membuat keputusan yang matang. Baiklah, Klein tidak mundur dari tugasnya. Dia melangkah maju 2 langkah dan tiba di samping Dun. Frye mengangguk, tidak lengah. Dun turun lebih dulu, langkah kakinya bergema dalam kesunyian. Dia tidak menyiapkan sumber cahaya apapun. Bagi seorang Beyonder yang menempuh jalan tanpa tidur, kegelapan bukanlah halangan, melainkan berkah. Penglihatan mereka tidak terhalang oleh lingkungan seperti itu. Setelah melangkah beberapa langkah, Dun tiba-tiba berbalik dan menatap Klein. Aku lupa kalau kamu tidak punya penglihatan malam. Aku tidak terbiasa menyiapkan benda yang memberikan penerangan. Kapten, kau tidak perlu peduli padaku. Aku memiliki spirit vision. Klein menyadari bahwa dia sama sekali tidak terkejut. Kapten keren tadi memang tidak normal. Dalam penglihatan rohnya, kegelapan di hadapannya ditutupi oleh lapisan abu-abu. Meskipun sangat kabur, itu sudah cukup baginya untuk mengetahui di mana anak tangga itu berada. Baiklah, Kapten memang sehat dan kondisi mentalnya juga baik-baik saja. Klein dengan hati-hati menjulurkan kakinya dan berjalan turun perlahan. Deretan anak tangga itu tidak panjang. Hanya butuh sekitar 15 langkah untuk mencapai tanah. Artefak tertutup 30782 tergeletak di sana, memancarkan kemurnian dan kehangatannya. Artefak itu juga memancarkan cahaya redup. Klein dapat melihat lebih jelas dengan bantuan cahaya. Ia mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa itu bukanlah ruang bawah tanah yang besar. Tidak lagi dingin dan menyeramkan, tetapi kelembapannya tetap ada. Di tengah ruang bawah tanah terdapat peti mati berwarna hitam, dengan paku berwarna merah tua tertancap di tutupnya. Tutup peti mati itu telah didorong terbuka sedikit, sehingga orang dapat melihat mayat tanpa kepala yang hanya tinggal tulang. Dun melihat sekeliling, lalu membungkuk untuk mengambil lambang suci matahari bermutasi. Kapten, peti mati ini dimaksudkan untuk mencegah orang mati di dalamnya berubah menjadi zombie atau hantu. Klein mengamati paku-paku merah tua di peti mati dan formasi yang ada di dalamnya. Dia menggunakan pengetahuan mistisisme yang dimilikinya untuk memastikan bahwa ini adalah ritual kuno untuk mencegah apapun yang ada di dalam mayat agar tidak dapat hidup kembali. Pada saat yang sama, dia bergumam dalam hati. Namun, dalam keadaan normal, siapa yang tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain berjaga-jaga agar orang yang mereka cintai tidak hidup kembali? Orang-orang yang membantu menguburkan mayat itu pasti bukan keluarga. Dan jika mereka meletakkan peti mati di ruang bawah tanah alih-alih di makam, mereka pasti takut ada yang menemukan mayat itu. Dun, yang telah mengenakan artefak tertutup 30782 lagi, mendekati peti mati itu dan memeriksanya. Korban kemungkinan besar diracun hingga meninggal. Itu berarti orang yang meracuninya pasti menggunakan sihir ritual untuk mencegahnya bangkit kembali dan membalas dendam. Ini seharusnya terjadi sekitar 1300 tahun yang lalu. Dia akhirnya menjadi hantu. Kebencian roh ini sungguh mengejutkan. Klein juga berjalan di depan peti mati. Di mana kepalanya? Ritual itu tidak mengharuskan kepalanya dipenggal. Dun berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku punya kesimpulan. Hantu ini tidak selalu ada dan baru muncul baru-baru ini." Jaraknya hanya 15 menit jalan kaki dari kota ke kastil. Selama bertahun-tahun, pasti ada pembuat onar yang sering datang ke tempat ini. Tetapi sebelum kejadian ini, tidak ada desas-desus tentang keberadaan hantu di kastil kuno ini. Klein mengangguk tanpa jelas.
Kapten, apa yang Anda maksud adalah seseorang datang ke sini baru-baru ini, membuka peti mati, dan mengambil kepala almarhum? Ya, ritual itu mencegah mayat hidup kembali, tetapi juga menyegel dan menyimpan kebenciannya di dalam peti mati. Ketika peti mati dibuka dan ritual itu dilenyapkan, kebencian ini dengan cepat berubah menjadi hantu dengan bantuan sarung tangannya. Tidak ada mayat orang yang membuka peti jenazah itu, jadi dia bukan orang biasa. Lagi pula, mengapa dia mengambil kepala orang yang meninggal itu? Dun menatap kerangka di dalam peti mati. Agar kebencian bisa bertahan begitu lama, pasti ada alasan lain selain ritual itu. Dia bisa saja seorang Beyonder saat masih hidup, mungkin keturunan Beyonder mid-sequence 1 atau 2 generasi sebelumnya. Yang saya maksud adalah mid-sequencer seperti yang didefinisikan di masa lalu, sequence 5 atau 6. Dan mayat-mayat seperti itu selalu istimewa. Kepalanya mungkin bisa digunakan dalam semacam ritual atau acara lainnya. Dun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apa yang kukatakan tadi hanyalah dugaan. Namun, kita dapat mencoba memverifikasi sebagiannya. Kita dapat berpisah di kota nanti dan menyelidiki untuk melihat apakah ada yang pernah terluka sebelumnya di masa muda mereka. Nah, jika mereka masih hidup, itu akan membuktikan bahwa hantu itu baru saja muncul baru-baru ini. Sebuah alur pemikiran yang logis, puji Klein. Ia segera mencari ke ruang bawah tanah, tetapi tidak menemukan apapun lagi. Ia mencoba menggunakan sihir ritual untuk membuat sketsa tamu yang memasuki ruang bawah tanah tersebut. Namun karena sudah lebih dari sebulan kejadian itu terjadi, ditambah lingkungan yang terganggu akibat seringnya kemunculan hantu tersebut, hasilnya pun tidak banyak. Ia lalu menggantikan Frye dan mengizinkan ahli mayat melakukan tes lebih lanjut. 15 menit kemudian, saat matahari terbenam di bawah cakrawala, Dun dan Frye mengikuti langkah-langkah itu dan kembali ke aula istana kuno. Dun meraba-raba untuk mencari pintu jebakan sementara Frye memberikan penjelasan singkat, korban memang diracun hingga meninggal. Jejak di dekat leher muncul baru-baru ini, paling lama 3 bulan lalu. Ini berarti kemungkinan besar ada seseorang yang pernah datang ke sini sebelumnya. Klein mengangguk sambil berpikir. Ketiga Nighthawk kembali ke kota Lamut sebelum hari mulai gelap dan meminta 2 kamar di sebuah penginapan. Anggota yang mendapatkan artefak tertutup 30782 harus membawa benda berbahaya ini untuk berjalan-jalan di luar kota di mana tidak akan ada seorang pun. Mereka akan berganti shift setiap 2 jam dan dengan demikian hanya membutuhkan 2 kamar. Setelah makan malam sederhana, Klein, Dun, dan Frye segera berpisah dan meliput seluruh sudut kota, menanyai penduduk yang telah tinggal di kota ini untuk jangka waktu lama. Dalam situasi seperti ini, dokumen identitas mereka sebagai polisi terbukti berguna. Pak Polisi, kenapa Anda menanyakan ini? Dulu saya sering pergi ke kastil terbengkalai untuk bermain saat saya masih kecil. Terluka? Pasti, bagaimana mungkin seorang anak tidak terjatuh saat bermain? Saya ingat, ya, saya pernah tergores batu tajam di dinding luar kastil kuno di masa lalu. Seorang pria pirang berusia 40 tahun menatap Klein dengan bingung, tetapi menjawab pertanyaannya dengan jujur. Ini adalah orang ke-14 yang ditanyai Klein, dan 2 di antaranya ingat dengan jelas pernah terluka di kastil saat mereka masih muda. Kesimpulan Kapten benar. Klein memutuskan sambil menyimpan dokumen identitasnya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerjasamanya, saya tidak punya pertanyaan lagi." Ia hendak pergi ketika lelaki berusia 40 tahun itu memanggilnya, "Pak Polisi, apakah Anda tertarik dengan kastil kuno itu?"
Saya punya lukisan cat minyak Baron pertama yang tinggal di sana. Ia adalah kakek dari kakek buyut saya. Yah, bagaimanapun, itu sudah lama sekali. Ia mengambil lukisan cat minyak dari kastil itu dan mengatakan kepada saya bahwa itu adalah lukisan cat minyak Baron Lamut yang pertama. Apakah kamu menginginkannya? Ini barang antik asli. Jika itu barang antik asli, keluargamu pasti sudah menjualnya sejak lama. Orang ini benar-benar pemberani, berani menipu bahkan polisi. Haruskah aku menakutinya dengan senjataku? Klein mengejek dan bersikap seperti orang yang hanya melihat-lihat dan berkata, siapa tahu itu barang antik asli atau bukan? Aku akan percaya pada penilaianku sendiri. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Pria berambut pirang itu tersenyum, lalu kembali ke kamar dan mencari-carinya. Beberapa waktu kemudian, dia keluar sambil membawa lukisan cat minyak di tangannya. Klein dengan santai melihat lukisan cat minyak itu. Ia melihat bahwa Baron itu memiliki fitur wajah yang lembut dan kulit berwarna perunggu. Matanya menyembunyikan berbagai pengalaman manusia yang tak terlukiskan. Ia juga mengenakan wig keriting berwarna putih. Dia mirip sekali dengan Tuan Aziz. Mata Klein tiba-tiba terbuka lebar, tatapannya tanpa sadar jatuh ke bawah telinga kanan sang Baron. Dia lalu melihat tahi lalat biasa-biasa saja di dekat telinga. Posisi tahi lalat itu persis sama dengan tahi lalat milik Tuan Aziz. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.